kalkulasi mekanik pada abad ke-17. Pada tahun 1837, Charles Babbage menciptakan mesin analitik yang dianggap sebagai purwarupa komputer modern. Nah, pada awal abad ke-20, komputer elektronik pertama melibatkan transistor pada tahun 1950-an dan munculnya komputer mikro pada tahun 1970-an. Pada era 1980-an dan 1990-an, komputer pribadi semakin populer dengan perusahaan seperti IBM dan Apple. Revolusi internet pada tahun 1990-an membawa kemajuan pesat dalam konektivitas. Revolusi internet pada tahun 1990-an membawa kemajuan pesat dalam konektivitas dan penggunaan komputer. Hingga saat ini, perkembangan teknologi terus berkelanjutan, termasuk komputasi awan, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Berikut sejarah komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Komputer pertama seperti ENIAC menggunakan tabung hampa udara dan reali elektromagnetik. Ukurannya besar dan konsumsi daya tinggi. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963, transistor menggantikan tabung vakum menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien seperti IBM 14. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, penggunaan sirkuit terpadu atau ECI menggunakan penyusunan lebih banyak komponen dalam satu chip. IBM sistem per 360 adalah contoh terkenal. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980, Microstor pertama lahir memungkinkan munculnya komputer mikro dan PC. Apple II dan IBM PC muncul selama periode. Generasi kelima tahun 1980 sampai sekarang, penggunaan mikroprosesor berkemampuan tinggi, pengembangan teknologi komunikasi, dan kemajuan perangkat penyimpanan. Komputer pribadi, laptop, dan internet semakin populer. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan Microsoft Word. Yang pertama, buka Microsoft Word, cari ikon Microsoft Word di desktop atau cari melalui menu Start. Klik 2 kali pada ikon untuk membuka program. Yang kedua, membuat dokumen baru. Setelah Word terbuka, pilih dokumen baru untuk membuat file baru. Yang ketiga, menyimpan dokumen. Klik pada tombol simpan atau simpan sebagai untuk menyimpan dokumen. Pilih lokasi penyimpanan dan tentukan nama file. Yang keempat, mengetik teks. Gunakan keyword untuk mengetik teks di dalam dokumen. Yang kelima, mengatur format teks. Pilih teks yang ingin diatur, lalu gunakan toolbar untuk mengubah format seperti jenis huruf, ukuran, atau warna. Keenam, menyisipkan gambar atau grafik. Pilih tempat di dokumen Anda, klik sisipkan di toolbar, dan pilih opsi gambar atau grafik untuk menambahkan elemen visual. Yang ketujuh, mengatur paragraf. Gunakan toolbar untuk mengatur paragraf seperti pengaturan indentasi atau penomoran. Yang kedelapan, menyusun halaman. Menggunakan tab atau letak halaman untuk menentukan orientasi ukuran kertas dan margin. Yang kesembilan, menyisipkan tabel. Pilih tempat di dokumen, lalu pilih tabel di toolbar untuk menyisipkan tabel dan mengatur jumlah kolom dan. Yang ke-10, menggunakan gaya dan tema. Eksplorasi opsi gaya dan tema untuk memberikan tampilan yang konsisten dan menarik pada dokumen. Yang ke-11, memeriksa ejaan dan tata bahasa. Gunakan fitur pemeriksaan ejaan dan tata bahasa yang ada di Microsoft Word. Yang ke-12, mencetak dokumen.
Klik cetak atau mencetak dokumen Anda. Langkah-langkah menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, buka Microsoft Excel. Cari ikon Microsoft Excel di desktop atau temukan melalui menu Start. Klik 2 kali pada ikon untuk membuka program. Yang kedua, membuat lembar kerja baru. Setelah Excel terbuka, pilih lembar kerja baru untuk membuat spreadsheet baru. Yang ketiga, menyimpan lembar kerja. Klik pada tombol simpan atau simpan sebagai untuk menyimpan lembar kerja. Tentukan lokasi penyimpanan dan beri nama file. Yang keempat, mengetik data. Gunakan sel di dalam spreadsheet untuk mengetikkan data. Yang kelima, mengatur kolom dan baris. Pilih kolom atau baris dengan mengklik huruf atau angka yang mewakili kolom atau baris, lalu gunakan toolbar untuk mengatur lebar atau. Yang keenam, menggunakan rumus. Pilih sel tempat hasil yang diinginkan, lalu ketik atau pilih rumus matematika dari toolbar atau gunakan fungsi bawaan Excel. Yang ketujuh, membuat grafik. Pilih data yang ingin Anda plot, lalu pilih opsi sisipkan grafik untuk membuat visualisasi grafik. Yang delapan, menggunakan fungsi Excel. Eksplorasi berbagai fungsi Excel seperti sum, frage, atau if untuk melakukan perhitungan yang. Yang kesembilan, menggunakan filter dan sort. Gunakan fitur filter dan sort untuk menyusun dan menyaring data dalam spreadsheet. 10. Melakukan pemformatan. Pilih sel atau rentang sel, lalu gunakan toolbar untuk memformat teks, angka, atau warna latar belakang. Yang ke-11, menyimpan grafik atau tabel. Klik kanan pada elemen atau grafik tabel dan lain-lain, dan pilih simpan gambar atau simpan tabel untuk menyimpannya sebagai file gambar atau teks terpilih. Yang ke-12, melakukan analisis data. Gunakan alat analisis data Excel seperti pivot tabel untuk menganalisis dan merangkum data dengan lebih menarik. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, buka Microsoft PowerPoint. Temukan ikon Microsoft PowerPoint di desktop atau cari melalui menu Start. Klik 2 kali pada ikon untuk membuka. Yang kedua, membuat presentasi baru. Setelah PowerPoint terbuka, pilih presentasi baru untuk membuat file presentasi baru. Yang ketiga, menyimpan presentasi. Klik pada tombol simpan atau simpan sebagai untuk menyimpan presentasi. Tentukan lokasi penyimpanan dan beri nama file. Yang keempat, menambahkan slide. Gunakan tombol tambahkan slide atau pilih opsi slide baru untuk menambahkan slide baru ke presentasi Anda. Yang kelima, memilih tema. Eksplorasi opsi tema di tab Desain untuk memberikan tampilan yang konsisten dan menarik pada presentasi. Yang keenam, menambahkan teks ke slide. Klik pada area teks di slide dan mulai mengetik untuk menambahkan judul atau konten. Yang ketujuh, menyisipkan gambar atau grafik. Pilih tempat di slide Anda, klik sisipkan di toolbar, dan pilih opsi gambar atau grafik untuk menambahkan elemen visual. Yang kedelapan, mengatur animasi. Pilih elemen yang ingin dianimasikan, lalu gunakan tab animasi untuk menentukan jenis dan waktu animasi. Yang kesembilan, mengatur transisi slide. Gunakan tab transisi untuk menambahkan efek transisi antar slide. Yang ke-10, menyusun slide. Gunakan tata letak slide untuk menyusun elemen-elemen presentasi dengan baik. Yang ke-11, menyisipkan hyperlink. Tambahkan hyperlink ke teks atau objek tertentu untuk mengarahkan pemirsa ke slide atau situs web tertentu. Yang ke-12, menggunakan slide master. Jika perlu, gunakan fitur slide master untuk konsistensi format di seluruh presentasi. Yang ke-13, menyelidiki opsi animasi dan media. Eksplorasi opsi seperti suara latar, video, atau animasi selanjutan untuk meningkatkan presentasi Anda.